Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan anak Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Bangunan apakah itu? So, tidak usah berlama-lama. Happy watching. Yap, Candi Prambanan. Siapa yang tidak kenal dengan bangunan candi yang sangat ikonik ini? Bangunan ini itu merupakan bercorak Hindu yang didirikan sekitar abad ke-9 Masehi. Disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang yang sengaja dipersembahkan untuk Trimurti atau tiga dewa utama dari agama Hindu, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Kompleks Candi Prambanan tersebut itu secara keseluruhan berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan untuk pintu administrasinya itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk nama Prambanan sendiri itu berasal dari nama desa tempat candi tersebut berdiri. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kata Prambanan itu berasal dari kata mban yang berarti mengemban tugas atau memikul tugas. Nah, ini merujuk pada para dewa Hindu yang mengemban tugas untuk menata dan juga menjalankan keselarasan jagat. Bangunan Candi Prambanan itu sangat ramping dan menjulang tinggi atas sekitar 47 meter yang berada di tengah-tengah gugusan candi yang lebih kecil di sekitarnya. Untuk pintu masuk candi sendiri itu terdapat di keempat arah mata angin. Namun untuk pintu utamanya, karena candi ini menghadap ke arah timur, maka pintu utamanya itu ada di gerbang timurnya. Kompleks Candi Prambanan itu terdiri dari tiga candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan juga Brahmana, tiga candi Wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan juga Angsa, dua candi Apit yang terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. Kemudian ada empat candi Kelir yang terletak di empat penjuru mata angin tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti, serta empat candi Patok yang terletak di empat sudut halaman dalam atau zona inti, dan 224 candi Perwara yang tersusun dalam empat barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar, yaitu 44, 52, 60, dan 68. Maka terdapat total 240 candi di kompleks Prambanan tersebut. Dari 240 candi tersebut, sayangnya kini hanya tinggal 18 candi saja yang tersisa. 8 candi utama, kemudian 8 candi kecil di zona inti, serta 2 candi Perwara. Untuk candi Perwara yang berjumlah 224 itu tadi, itu banyak yang belum dipugar, hanya 2 saja yang baru dipugar. Sedangkan sisanya yaitu tadi hanya berupa tumpukan batu yang berserakan. Kompleks Candi Prambanan itu kurang lebih dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona terluar, kemudian zona kedua ini adalah zona tengah, di mana terdiri dari ratusan candi di situ. Kemudian yang ketiga ada zona dalam yang dianggap zona yang paling suci karena disitulah tempat 8 candi utama dan juga terdapat kuil-kuil kecil di sana. Dari zona luar atau halaman luar. Nah, zona ini itu merupakan area terluas yang mengelilingi kompleks Candi Prambanan. Dahulu menjadi ruang transisi bagi peziarah sebelum mereka memasuki kawasan yang lebih suci. Tidak banyak struktur atau candi yang berdiri di sini, namun area ini itu menegaskan skala besar dan juga tata ruang dari Candi Prambanan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada zona tengah atau pelataran tengah. Nah, ini itu banyak sekali terdiri dari ratusan candi. Dahulu dipenuhi dengan ratusan candi Perwara yang berjajar mengelilingi halaman tengah tersebut. Namun kini banyak reruntuhan dan sisa-sisanya itu memperlihatkan skala besar dan juga organisasi ruang Prambanan sebagai kompleks pemujaan Hindu yang sangat terstruktur.
Dan yang terakhir adalah zona dalam atau zona yang dianggap paling suci, karena disinilah pusat dari seluruh kompleks Candi Prambanan. Di sini juga ada 3 candi utama dari serangkaian candi yang ada di kompleks tersebut, yaitu Candi Siwa yang di dalamnya terdapat arca-arca dewa dan lokapala penjaga arah. Kemudian ada Candi Brahma yang memuat arca para brahmana penyusun kitab Weda, serta arca Wisnu yang menampilkan arca Dewa Wisnu yang diapit oleh 2 apsara. Menurut prasasti Siwagra, bangunan Candi Prambanan ini itu dibangun sekitar 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, yang kemudian ini diperluas dan dikembangkan oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Menurut beberapa sejarawan, bangunan ini itu sengaja dibangun yang menandai keluarga Sanjaya yang merupakan keluarga Hindu itu kembali berjaya lagi gitu. Akhirnya mendirikanlah ini Candi Prambanan. Hal ini terkait oleh 2 wangsa kembar, yaitu Sanjaya yang beranut Hindu dan juga Sailendra yang beranut agama Buddha. Dan di sini mereka ini bersaing gitu loh. Nah, di saat itu wangsa Sailendra ini itu memiliki membangun sebuah candi, yaitu Candi Borobudur kalau kita tahu, yang sangat ikonik di Indonesia tersebut. Nah, untuk dahulu itu kayak bersaing gitu, menandingi atau minimal mengimbangi lah kekuasaan dari wangsa Sailendra tersebut, maka wangsa Sanjaya ini mendirikanlah itu Candi Prambanan tersebut yang menandai berkuasa kembalinya keluarga dari Sanjaya itu. Candi itu pun kemudian dibangun, dan karena kemegahan dari Candi Prambanan tersebut, candi itu berfungsi sebagai tempat upacara penting kerajaan. Kemudian pada saat masa-masa puncak kejayaannya, candi ini itu digunakan sebagai tempat pengajaran kitab Weda, serta terus digunakan sebagai berbagai ritual dan upacara Hindu di sana. Sementara pusat kerajaan Mataram itu terletak di dekat daerah Prambanan atau di dataran Kewu. Pada sekitar 930-an, ibu kota kerajaan itu pernah pindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sendok. Kepindahan dari ibu kota kerajaan itu tidak diketahui secara pasti, tetapi diduga hal itu karena ada letusan Gunung Merapi saat itu yang terletak di sebelah utaranya Candi Prambanan. Nah, namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa perpindahan ibu kota itu disebabkan karena adanya peperangan ataupun perebutan kekuasaan. Nah, setelah kepindahan ibu kota kerajaan tersebut, Candi Prambanan mulai tidak terawat dan juga kurang terurus, sehingga pelan-pelan candi itu pun rusak dan juga runtuh. Candi itu pun benar-benar runtuh di sekitar abad ke-16 karena gempa bumi. Namun letak dari candi tersebut itu masih dikenali dan keberadaannya oleh warga sekitar candi tersebut. Di tahun 1733, seorang berkebangsaan Belanda yaitu C. Alons ini menemukan sisa-sisa dari Candi Prambanan tersebut. Dan tentu saja candi itu menarik perhatian dunia, terutama pada saat masa penjajahan pemerintah Inggris yang saat itu diperintah oleh Sir Thomas Raffles. Sir Thomas Raffles kemudian memerintahkanlah itu penyelidikan mengenai reruntuhan dari Candi Prambanan tersebut. Namun sayangnya itulah, candi itu tidak benar-benar utuh seperti sedia kala. Bahkan pada masa pemerintahan Raffles tersebut, beberapa reruntuhan candi itu masih terlantar, dan juga adanya penggalian di tahun 1880 yang malah menyuburkan praktek penjarahan dari ukiran dan juga batu candi itu sendiri. Kemudian di tahun 1855, John William Zimmerman itu membersihkan dan juga memindahkan beberapa batu dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Gorman itu juga melakukan pembongkaran secara besar-besaran, dan batu-batu candi tersebut itu ditumpuk secara sembarangan di tepi sungai Opak, dan para warga Belanda itu
mengambil beberapa batu candi itu untuk hiasan, sedangkan orang-orang pribumi itu mereka juga mengambil beberapa batu yang digunakan sebagai fondasi rumah mereka. Meski begitu, Candi Prambanan masih berdiri hingga saat ini. Bahkan tiap tahun, warga Hindu dari Provinsi Yogyakarta maupun Jawa Tengah itu berkumpul di Candi Prambanan tersebut untuk menggelar upacara seperti di Hari Galungan, Tawur Kesanga, maupun pada Hari Raya Nyepi. Candi Prambanan menjadi salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, salah satu candi yang terbesar di Indonesia dan juga candi yang terindah di Asia Tenggara. Nah, saking megahnya candi tersebut, Candi Prambanan pun menjadi daya tarik kunjungan bagi wisatawan dunia. Di dalam kompleks Candi Prambanan tersebut itu juga terdapat Museum Purbakala yang menyimpan berbagai macam benda bersejarah. Museum itu terletak di sisi utara dari Candi Prambanan tersebut. Museum tersebut dibangun dengan arsitektur tradisional Jawa seperti rumah joglo yang di dalamnya menyimpan berbagai koleksi batu candi ataupun arca-arca seperti arca Lembu Nandi, Resi Agastya, Siwa, Wisnu, Garuda, serta arca-arca lainnya. Dan tak lupa di situ juga ada batu lingga Siwa yang dianggap sebagai simbol kesuburan. Tak hanya itu, ada juga replika harta karun tempuan dari Wonoboyo yang sangat terkenal, macam mangkuk yang berukir Ramayana, gayung, tas, perhiasan, dan masih banyak lagi koleksi-koleksi lainnya di museum tersebut. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Candi Prambanan. So, gimana menurut kalian? Atau mungkin teman-teman ada yang sudah berkunjung ke Candi Prambanan ini? Boleh dong tulis di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.